Hello guys, welcome back to my channel. Oke, kali ini seperti biasa saya akan membahas berita di dunia cryptocurrency dan prediksi harganya ya. Buat yang baru nonton video ini, jangan lupa buat subscribe dulu, biar kita makin kenal guys ya. Dan buat semuanya, jangan lupa like-nya, oke cuy? Oke, jadi pada video kali ini saya pengen ngebahas Bitcoin yang mana sampai saat ini secara garis besar masih jadi acuan buat para altcoin dalam melangkah. Dan kita semua tahu kalau harganya kemarin turun lagi nih setelah adanya panic sell 20% itu guys ya. Buat yang belum tahu, beberapa faktor yang bikin Bitcoin panic sell tanggal 17 April kemarin, yaitu dikarenakan terlalu banyaknya trader yang ambil posisi long menggunakan leverage yang terlalu tinggi. Terus juga cryptocurrency di-ban sebagai alat pembayaran di Turki. Dan selain itu dikarenakan kecelakaan tambang batubara di Xinjiang, China, sehingga membuat para miners Bitcoin di sana nggak punya cukup banyak energi buat ngaktifin alat tambangnya. Dan pada tanggal 22 April, market exchanger di Turki, yaitu Todex, diberhentikan sementara sama pihak kepolisian, dikarenakan founder Todex melarikan diri ke Thailand dengan membawa 2 miliar US dollar dalam bentuk kripto. Tapi kalau menurut pernyataan resmi di Todex, mereka mengatakan kalau perusahaan ditutup sementara karena adanya 30.000 dari 700.000 akun yang mencurigakan, seperti misalnya dipakai buat tindakan kejahatan, sehingga menyebabkan harga Bitcoin turun lagi nih sebanyak 16%, yaitu di harga 47.600-an US dollar per koinnya. Dan di tanggal 23 April harga Bitcoin turun sampai di 47.600-an itu dikarenakan Joe Biden mengajukan proposal buat naikin pajak pendapatan bagi orang-orang dengan penghasilan 1 juta US dollar per tahunnya sebesar 43%-an, yang mana itu kurang lebih 2 kali lipat lebih tinggi daripada sekarang guys ya. Pengajuan kenaikan pajak itu nggak cuma bikin Bitcoin yang turun, tapi di S&P 500, Dow Jones, dan Nasdaq juga turun nih sekitar 1%. Tapi di momen-momen Bitcoin turun begini, Grayscale justru malah beli Bitcoin lagi nih, senilai 1 miliar US dollar. Kenapa begitu? Ya karena perusahaan investasi sebesar Grayscale pasti juga udah berpengalaman bor ya. Mereka tahu secara jangka panjang Bitcoin ini naik, jadi daripada mereka jual Bitcoinnya yang mana itu bakal jadi rugi, ya lebih baik nambah lagi alias mereka lagi ngelakuin averaging down, supaya harga rata-rata dari pembelian mereka itu turun cuy ya. Dan saya rasa kalau Bitcoin masih lebih turun lagi dari harga sekarang, maka Grayscale bakalan beli lagi ya, karena mereka tahu itu adalah peluang emas. Beda sama kita yang baru masuk di crypto space ini, yang lihat harga turun udah buru-buru kepengen ngejual. Dan kalau udah naik nanti bingung lagi, udah telat atau belum ya kalau beli sekarang. Dan buat kalian yang mau ikutin strategi averaging down, maka kalian nggak boleh all in modal kalian bor ya. Melainkan kalian harus beli koin yang kalian suka dikit demi sedikit ketika harga Bitcoin turun dan turun lagi. Nah, ketika nanti Bitcoin udah naik, maka kalian bisa jual sedikit demi sedikit juga. Tapi kalau kalian bertipe investor dan mau di hold aja juga silakan sih, itu bagus juga guys ya. Oke, di sini kita lihat kalau Bitcoin per minggunya udah nyentuh garis support dari pola ascending broadening wedge. Dan penutupan harga untuk minggu ini yaitu tinggal 2 hari lagi nih, yaitu di tanggal 26 April. Dan kalau pada saat penutupan harganya nanti ke 55.000 sampai 56.200,
Yang mana kalau kita lihat per minggunya, badan merahnya bakal mengecil sampai ke sini. Atau bahkan saat penutupan 2 hari lagi, candlestick bisa berubah jadi garis hijau, berarti kemungkinan besar Bitcoin bakal lanjutin naiknya lagi nih ke 85.000 sampai dengan 100.000 US dollar. Tapi kalau penutupan per minggunya harganya turun di bawah garis support yang warna hijau ini, maka 1-2 minggu ke depan BTC bakal menuju ke support selanjutnya di harga 40 ribuan guys ya. Tentu ini menyakitkan bagi Bitcoin, tapi tunggu dulu, kita masih punya party selanjutnya yaitu di altcoin guys ya. Kalau semisal Bitcoin emang mau turun ke support 40 ribuan beberapa minggu ke depan, maka secara teori uang itu bakal pindah dari Bitcoin ke altcoin atau istilahnya itu alt season, yang mana tanda-tandanya udah kita rasain juga beberapa minggu ke belakang, di mana altcoin udah mulai pada naik. Dan kalau kita lihat nih di grafik ETH per BTC, bahwa ETH lagi menang melawan Bitcoin mulai dari 30 Maret sampai dengan saat ini, yang mana itu bisa kita rasakan dari naiknya altcoin beberapa waktu lalu sebelum panic sell. Dan kalau harga bisa tembus resisten yang warna merah ini, maka altcoin biasanya bakal naik lagi nih, walaupun Bitcoinnya sideways atau bahkan turun ke support 40.000 US dollar. Jadi intinya buat kalian, terutama kita yang baru masuk di dunia cryptocurrency, kalau bisa jangan terlalu panik ya, karena kita masih bisa dapat cuan kok dari altcoin season, yang salah satu faktornya adalah ketika harga ETH per BTC bisa tembus resistennya guys ya. Dan ini cuma pendapat pribadi berdasarkan referensi yang terbatas ya, dan kalian jangan terima mentah-mentah dan selalu lakuin riset kalian sendiri. Oke guys ya, itu tadi beberapa berita dan prediksi harga untuk konten kali ini. Sekian dulu, semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian ya. Jangan lupa dukung channel Abim Crypto dengan cara like, share, and subscribe cuy. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.